Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Albert Einstein itu menjelaskan relativitas waktu. Di dalam Al-Quran saja dikatakan ya'ruju ilaihi fi kulli yaumin, bahwa semua peristiwa di bumi ini dilaporkan kepada Tuhan setiap hari. Miqdaruhu alfisanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kamu. Satu ada lagi, miqdaruhu khamsina alfisanatin mimma ta'udun. Satu hari kita sama dengan 50.000 tahun kita hitung. Waktu itu relatif, ya sudah jelas dong. Ternyata fisika relativitas Einstein itu tidak terbantahkan sampai sekarang. Orang dulu mengira matahari mengelilingi bumi. Ternyata bumi yang berputar. Ini belum lama loh kita tahu bahwa bumi itu bulat, belum lama. Di seberang lautan Atlantik saja itu Christopher Columbus baru menemukannya abad keberapa. Belum lama. Dulu bertahun-tahun kita menganggap bumi ini seperti permadani digelar, seberang sananya jeblos. Betul enggak? Kita melihat bumi terbit dari timur, tenggelam ke barat. Selama ini kita menduga matahari mengelilingi bumi, betul enggak? Sama saja dengan kita naik kereta api. Lalu kita melihat di luar ada tiang-tiang listrik yang berkejar-kejaran. Nggak salah, saya melihat tiang listrik berkejar-kejaran. Selagi kita masih dalam tiang listrik, masih dalam kereta api, kita tidak sadar. Baru tahu siapa yang berjalan kalau kita sudah keluar dari kereta api. Oke? Jangan ngotot nih. Dalam 24 jam matahari pada titik A, matahari terbit karena bumi berputar. Nah, kalau matahari yang berputar, berapa kecepatan matahari itu, bayangkan, dengan jumlah 1,496,60,000 kilometer. Berapa kecepatannya itu, dikalikan 2 aja kecepatan, berarti kali 2 diameternya. Enggak masuk akal semuanya. Di Saudi Arabia para mubaliknya masih mengatakan begini, silakan dibuka YouTube-nya, orang Arab di Saudi Arabia. Andaikan bumi ini berputar, ya sudah, sekarang saya naik helikopter ke atas, di atas kita diam sebentar, lalu turun lagi, kita sudah sampai Cina. Kalau bumi berputar, ya udah kita naik pesawat, mandek di atas helikopter, terus turun lagi sudah sampai Cina. Ini orang relativitas tentang waktu, tentang ruangan dan sebagainya itu nggak jelas sesungguhnya. Ibu-ibu sekalian, kalau kita ada di luar kereta api, ya, kita melihat kereta api melaju dengan kecepatan 120 km per jam. Coba kita mencoba melempar lokomotifnya, lempar, maka yang kena bukan lokomotifnya, tapi yang kena gerbong yang pertama, betul nggak? Kitanya diam, kitanya berjalan, betul nggak? Sekarang kita ini ada di dalam bumi. Fasiru fil ardi fanduru kaifa bada al khalq.
Kenapa nggak bilang alal ardi kok fil ardi? Kita berjalan di bumi atau di atas bumi ini? Kita ini ada di atas bumi atau di dalam bumi kita nih? Di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Termasuk bulan pun masih ada di dalam bumi. Pesawat yang terbang di atas itu di dalam bumi. Bumi itu bukan hanya bola bulatnya aja, tapi atmosfer yang mengelilinginya itu masih dalam bumi. Sehingga apapun yang ada di atas itu ikut bergerak seperti buminya. Oke, relativitas waktu. Kita di dalam kereta api. Oke, di dalam kereta api. Saya lemparkan anggur ini. Kereta api ini berjalannya 120 km per jam. Saya di dalam gerbong. Saya megang anggur. Saya jatuhkan. Jatuhnya lurus atau melencong jatuhnya? Dari mana melencong? Kalau melencong berarti kereta berjalan, anggur ini tidak berjalan. Yang nyatanya anggur berjalan nggak dalam gerbong kereta api? Ini persoalan. Saya dalam kereta api, anggur dalam gerbong kereta api. Api berjalan berapa? 120 km per jam. Saya yang ada dalam gerbong berjalan nggak? Pakai logika itu dulu. Berapa kecepatan saya berjalan dalam gerbong kereta api yang kecepatannya 120? Berapa kecepatan saya berjalan berada di dalam gerbong yang kecepatannya 120 km per jam? Artinya dalam momentum yang sama. Paham nggak? Kalau momentumnya sama ya nggak melencong dong, ya lurus dong, gimana lagi? Itulah makanya, tetapi saya bilang gini aja dah. Einstein sendiri mengatakan kamu nggak usah takut, nggak usah kecil hati untuk memahami prinsip-prinsip universal ini. Mungkin perlu otak cerdas, tapi percayalah suatu ketika nanti masalah prinsip-prinsip universal ini akan menjadi indah dan mudah. Ya, I have deep belief that the principle of universe will be both simple and beautiful. Percaya atau tidak? Nah, makanya relativitas waktu itu kita sendiri, waktu itu ada enggak? Waktu itu kita menghitung kecepatan benda bergerak, betul enggak? Kalau nggak ada yang bergerak, ada waktu enggak? Jadi hakikatnya yang ada benda bergerak atau waktunya yang ada? Nah, yang ada kolongnya paranjangnya. Nah, itu yang maksud nisbi itu. Kemudian lagi, ini relativitas Einstein. Bumi kita ini bulat kan? Kalau bumi ini bulat, mungkinkah kita membuat garis lurus di atas bumi ini? Kalau bumi ini bulat, mungkinkah ada garis lurus? Ibu, garis lurus di atas bola, lurus apa melengkung? Ya, jadi itu waktu. Jadi artinya bahwa manusia punya waktu yang berbeda-beda. Kalau kita ngitungnya ke matahari, maka sebulan itu 30 atau 31. Kalau ke bulan, satu bulan itu 29 atau 30. Selisihnya 11 hari. Nah, kalau kita ini ngukurnya dengan planet yang lain akan berbeda lagi. Dalam tata surya kita ini ada Venus, ada Merkurius, ada Bumi, ada Mars, ada Jupiter, ada Saturnus, ada Uranus, ada Neptunus dan seterusnya. Itu semuanya mengelilingi matahari ini berbeda jangka waktunya. Jadi gimana maunya? Ya, oleh karena itu, yuk kita ngitung waktu kita saja. Yuk kita bikin waktu kita waktu yang bahagia. Enak banget begitu. Oke, makasih itu aja.